pada syariat dan risalah nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW juga terdapat ibadah salat. Meskipun kita tidak mengetahui detail persisnya bentuk dari ibadah salat tersebut, juga gerakan ataupun bacaannya, tetapi kita menemukan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga melaksanakan salat pada waktu-waktu yang ditentukan. Seperti misalnya riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam yang kemudian terlalai melaksanakan salat asar, salat di waktu asar, di waktu sore, karena sibuk dengan kuda-kudanya. Lalu akhirnya karena beliau menyadarinya, beliau bertaubat, beliau menyembelih kuda-kuda itu karena Allah, karena dianggap telah menjadi sebab kelalaiannya Nabi Sulaiman dari salat asar, sehingga kudanya disembelih karena Allah. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu kemudian Nabi Sulaiman diganti oleh Allah kendaraannya dari kuda menjadi angin, ya, jauh lebih hebat, jauh lebih cepat, jauh lebih bisa kemana-mana, tidak perlu memberi makan, tidak perlu memberi minum, ya, tidak perlu merawat dengan perawatan yang rumit. Itu yang kita dapati misalnya Nabi Sulaiman, bahwa beliau juga melaksanakan sholat. Tapi bentuk, gerakan, tata cara, bacaan, kita tidak mendapatkan keterangan yang detail tentang sholat dan ibadahnya nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian pada awal risalah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi, sesungguhnya telah ada perintah sholat. Ini kita dapati dalam riwayat di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib memergoki Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha yang sedang melaksanakan salat. Ini kan awal-awal sekali. Ketika bahkan Ali bin Abi Thalib yang termasuk as-sabiqunal awalun, anak pertama yang masuk Islam, tetapi dia mendapati Khadijah dan Rasulullah SAW dalam keadaan salat. Lalu dia bertanya, ya, siapa yang kalian ibadahi? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang tauhidullah, dijelaskan tentang agama Islam. Lalu dia diajak untuk masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib sempat meminta izin untuk pulang dahulu menemui ayahnya dan membicarakan hal itu kepada ayahnya, meminta pertimbangan ayahnya sebelum dia masuk Islam. Tapi dia baru melangkah, belum sampai pintu, dia balik lagi dan mengatakan, bagaimana mungkin untuk urusan akhiratku aku harus meminta pertimbangan ayahku? Tidak. Kemudian lalu dia bersyahadat. Demikian pula bahwa ibadah yang diwajibkan untuk Rasulullah SAW itu di antaranya adalah qiyamul lail. Jadi untuk Rasulullah SAW itu ada kewajiban melaksanakan ibadah salat malam. Ya, misalnya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail yang wajib dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Jadi kalau ibadah salat, apakah sebelum perintah salat 5 waktu ini turun sudah ada salat? Jawabannya adalah sudah. Tetapi memang salat yang 5 waktu yang kita laksanakan sekarang ini diperintahkan oleh Allah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan bagaimana para nabi terdahulu mengenal salat? Tadi kita sudah sebutkan, Nabi Musa alaihi salam yang mencegat Rasulullah dan menanyakan diberi perintah apa? Salat 50 waktu sehari semalam. Maka Musa alaihissalam mengatakan, umatku saja tidak kuat, padahal umatmu itu kecil-kecil. Berbeda dengan umatku yang tinggi besar dan kuat. Maka mintalah kepada Allah keringanan. Lalu Rasulullah kembali. Sampai ke jumlah yang 5, Musa alaihissalam tetap mengatakan, umatmu tidak akan kuat. Tetapi Rasulullah bersabda, aku sudah malu kalau meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bahwa setiap amalnya umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama salat ini, memiliki derajat 10 kali lipat umat-umat sebelumnya. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu salat 5 waktu sehari semalam, maka setara dengan salatnya umat sebelumnya, termasuk umat Nabi Musa, 50 kali sehari semalam.
Kalau puasa umatnya Nabi Muhammad SAW itu 1 bulan, ya, ditambah 6 hari bulan Syawal, maka setara dengan puasa setahun umat-umat yang lain. Ini yang menjadi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian.